Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, sedikit saya akan menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan yang oleh sebagian orang tidak dipahami dengan baik. Di bulan yang penuh dengan berkah ini, semestinya dan seharusnya kita secara otomatis menjadi pribadi yang lebih baik. Atau kalau tidak demikian, kita harus mengupayakan supaya menjadi lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Ada dua hal penting yang mendasari tentang hal ini. Yang pertama, kalau kita pahami karakteristik dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, maka sangat maklum kalau diri kita ini secara otomatis akan menjadi pribadi yang lebih baik. Atau juga bisa kita pahami bahwa potensi untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan itu sangat terbuka lebar. Mari kita coba perhatikan kutipan hadis yang menerangkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Di sana dikatakan, idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Yang artinya adalah ketika Ramadan itu sudah datang, Ramadan telah tiba, maka setan-setan itu sudah mulai dibelenggu oleh Allah. Pintu-pintu surga sudah mulai dibuka, sementara pintu-pintu neraka itu sudah mulai tertutup rapat. Dari hadis ini, kalau kita pahami secara sederhana menggunakan bahasa dialek kita, maka seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan informasi, kabar gembira kepada kita, bahwa di bulan Ramadan kehidupan dunia ini telah disterilkan oleh Allah. Buktinya apa? Kok bisa kita katakan steril? Buktinya setan tidak bisa berkutik. Dia tidak bisa lagi mengganggu dan merayu manusia. Pintu-pintu yang menuju kepada kebaikan itu terbuka lebar. Hal-hal yang mengarah kepada keburukan dan kemaksiatan itu tertutup rapat. Ini mau kita pahami hadis itu dari secara hakikat ataupun secara majas, yang pada intinya kalau kita cek dalam syarah-syarahnya itu memang ada dua pendapat. Tapi secara substansi intinya adalah di bulan Ramadan itu hawa positif yang ada. Jadi untuk melakukan kebaikan itu sangat terbuka lebar. Tinggal kitanya mau ataukah tidak. Ini baru dari faktor eksternal, dari faktor luar. Lebih lanjut kalau kita pahami dari sisi faktor internalnya, jadi dalam diri manusia itu sendiri. Di bulan Ramadan ini kita juga diuntungkan. Kenapa kok demikian? Karena hawa nafsu di bulan Ramadan ini terkekang dan terkendali. Dengan adanya apa? Dengan adanya puasa. Ini jelas sebagaimana yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa ilam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Hadis ini aslinya menjelaskan tentang orang yang sudah waktunya menikah, tapi karena tidak mampu, maka di antara solusinya yang harus ditempuh adalah berpuasa. Dan ternyata alasannya puasa. Kenapa kok puasa yang dipilih? Karena puasa itu mampu meredam hawa nafsu. Kalau dalam konteks ini berupa syahwat. Juga ada yang mengatakan innal ju'a wal wadum'a yuksironi syahwatal ma'asi. Bahwa kondisi lapar, haus, dahaga itu mampu menghilangkan keinginan untuk berbuat maksiat. Belum lagi ini kalau menurut Imam Al-Ghazali. Jadi versi beliaunya mengatakan jalur utama ataupun rute utama untuk membangkitkan hawa nafsu itu tergantung pada perut.
Jadi kalau perut ini terisi, maka potensi besar untuk membangkitkan hawa nafsu melalui beberapa panca indera yang kita miliki. Maka sangat jelas di sini. Jadi dari faktor internal maupun eksternal, manusia sangat diuntungkan dan lebih leluasa untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, untuk yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita itu harus mengupayakan lebih baik di bulan Ramadan ini? Karena standar kebaikan manusia di setiap tahunnya itu tergantung pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini menjadi standar. Kalau Ramadannya baik di bulan Ramadan, maka bulan-bulan selanjutnya atau selama setahun penuh itu juga akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Ini berdasarkan sabda Nabi. Di sana dikatakan idza soluha Ramadan soluhatis sanah kulluha wa idza fasada Ramadan fasadatis sanatu kulluha. Yang kalau kita artikan, jika pada waktu di bulan Ramadan itu bagus, maka setahun penuh menjadi bagus. Sebaliknya, manakala di bulan Ramadan itu rusak, banyak kemaksiatan dan lain sebagainya, maka setahun penuh itu juga menjadi rusak. Jadi tergantung kepada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyambut dan mengambil kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Alasan apa lagi yang mau kita katakan? Kesempatan yang mana lagi yang mau kita sia-siakan? Dan nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan? Sehingga kita enggan untuk menyambut dan mengambil kesempatan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang tidak sadar atau mereka yang tidak bisa memahami dengan baik tentang keistimewaan bulan Ramadan, atau mungkin mereka yang tidak percaya karena diri mereka telah dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsunya, sehingga hatinya menjadi keras dan tertutup. Nah, dalam hal ini para ulama telah menegaskan idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'idatun kal ardi idza sabihat lam tanfa al matar. Yang artinya adalah jika hati itu sudah menjadi keras karena kebanyakan dosa atau maksiat, maka tidak ada nasihat ataupun mau'idah yang dapat diterima yang bisa bermanfaat bagi hati yang semacam ini. Sama seperti halnya bumi, manakala bumi ini tandus, maka sebesar apapun curah hujan itu, maka tidak ada manfaatnya. Artinya bumi itu tidak akan menjadi subur. Maka oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita semoga mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa istiqomah melakukan amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.